wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Novita Membang dengan NIM 2124055. Berikut saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan siklus batuan dan siklus hidrologi. Mari saksikan video tersebut. Sebelum masuk ke video, saya ingin memberikan paparan sedikit tentang siklus batuan dan siklus hidrologi. Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku. Lalu sedimen berubah menjadi batuan sedimen dan batuan metaformik melalui proses-prosesnya, dan akhirnya berubah menjadi magma, dan melalui proses pemutaran tersebut itu tetap kembali ke magma. Selanjutnya, batuan beku tersebut mengalami yang namanya pelapukan. Nah, sedangkan siklus hidrologi atau daur air yang dikenal juga dengan istilah siklus air adalah siklus air yang menggambarkan pergerakan molekul air atau H2O dari atmosfer ke bumi dan sebaliknya, yang tidak pernah berhenti sehingga membentuk rangkaian pelingkar perjalanan molekul air di bumi yang disebut siklus. Baik teman-teman, apa yang kalian ketahui tentang siklus batuan? Yang dapat dilihat di sini adalah siklus batuan merupakan sebuah proses perputaran batuan di permukaan bumi ini dari mulai magma hingga keluar permukaan bumi dan kembali lagi ke dalam bumi oleh pengaruh gaya endogen dan eksogen. Jadi yang nama batuan itu asalnya dari magma ya, semuanya. Jadi alurnya itu dari magma membeku jadi batuan dan melapuk menjadi tanah, dan seperti itu seterusnya. Jadi asalnya itu dari magma yang semuanya. Nah, bagaimana simulasi tentang proses pemutarannya? Baik, kita simak video simulasi tersebut. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Proses terjadinya siklus batuan. Yang pertama, ini kita mulai dari sini, ini adalah magma. Magma itu keluar ke muka bumi, berubah menjadi batuan beku melalui proses pendinginan ya, atau kristalisasi. Nah, jadi magma itu menjadi batuan beku itu melalui proses pendinginan atau kristalisasi. Lantas batuan beku ke sedimen itu melalui proses pelapukan atau gaya eksogennya. Ini batuan bisa kena panas, kena dingin, kemudian hancur lapuk menjadi sedimen. Sedangkan sedimen adalah hancuran sisaan dari batuan beku. Kemudian sedimen berubah menjadi batuan sedimen dikarenakan itu proses kompaksi atau sementasi. Nah, kemudian batuan sedimen dan batuan beku kemudian berubah menjadi batuan metamorf atau batuan malihan melalui proses suhu dan tekanan. Jadi batuan beku dan batuan sedimen ini misalnya kena suhu atau tekanan, maka akan berubah menjadi batuan metamorf. Kemudian batuan metamorf semuanya akan kembali yang pada awalnya, yaitu magma, melalui proses melebur atau meleleh. Nah, jadi kan misalnya batuan metamorf ini bentuknya padat, dan jika masuk ke dalam bumi akan melebur dan mengarah lagi kepada magma. Jadi begitulah proses pemutaran. Jadi inilah proses pemutaran batuan di permukaan bumi. Dari mulai batuan beku, kemudian melalui proses pelapukan ke sedimen. Nah, ke sedimen lagi ke batuan sedimen itu melalui proses kompaksi. Nah, batuan sedimen dan batuan beku ke batuan metamorf itu melalui proses suhu dan tekanan. Kemudian batuan metamorf ke magma itu melalui proses melebur. Jadi begitulah proses yang terjadi di batuan bumi.
Sekarang kita masuk ke siklus hidrologi atau siklus air. Nah, teman-teman, apakah kalian pernah bertanya dari mana hujan itu datang atau air? Dan dari mana awan itu bisa terbentuk? Maka itulah siklus air atau siklus hidrologi atau daur air. Nah, sebelum kita masuk ke siklus air, itu memang ada hubungannya dengan hujan. Sebelum kita belajar tentang penjelasan siklus air, mari kita lihat video tentang hujan berikut ini. Nah, teman-teman, hujan itu terjadi karena perputaran air di bumi. Awalnya dari air laut yang menguap karena terkena sinar matahari, sedangkan uap tersebut terus naik ke atas atmosfer. Tibanya di sana, uap tersebut menjadi mengembun dan berubah menjadi titik-titik air, dan itu akan membentuk gumpalan awan yang kecil. Nah, sedangkan awan yang kecil tersebut semakin lama akan berubah menjadi awan yang lebih besar, dan awan tersebut akan lebih membesar dan akan membentuk titik-titik air, dan itu akan menyebabkan hujan. Dan awan tersebut karena terlalu besar dan terlalu berat di atas, itu akan menyebabkan hujan karena tidak bisa menahan diri di udara dan dijatuhkan ke bumi dalam bentuk tetesan air yang biasa kita sebut hujan, dan itu akan terus-terus terjadi. Nah, memang hujan sangat dibutuhkan makhluk hidup. Jika hujan itu tidak datang, maka makhluk hidup akan kekurangan air. Nah, begitupun sebaliknya, jika hujan terus-menerus terjadi, maka akan menyebabkan bencana alam seperti longsor dan banjir yang menakjubkan. Nah, berikut ini penjelasan sedikit tentang air. Baik, inilah siklus air. Di saat matahari memanaskan lautan, air menjadi uap air dan naik ke udara. Proses ini disebut penguapan atau evaporasi. Nah, sedangkan ketika uap air tersebut sampai ke langit, uap tersebut akan berubah menjadi tetesan air. Sedangkan tetesan air tersebut bersama dengan gas dan berbagai partikel debu itu bersatu membentuk awan, dan proses tersebut dikenal dengan istilah kondensasi. Nah, teman-teman, kalian juga bisa melihat penguapan ini di rumah, seperti kalian jika memanaskan air atau memasak air, atau orang tua kalian yang memasak air, kalian bisa mengamati ketika kalian membuka tutupnya setelah beberapa lama kalian memasaknya, maka kalian akan melihat beberapa tetesan-tetesan air di tutupnya. Itulah yang namanya kondensasi. Nah, sedangkan kita kembali lagi ke awan. Ketika awan terlalu berat di udara dan tidak bisa menahan lagi airnya itu di dalam awannya karena sudah terlalu berat, maka akan terjadinya hujan atau hujan es. Tetapi di Indonesia itu musimnya cuma ada musim kemarau dan musim hujan. Dan istilah ini dikenal dengan presipitasi. Nah, sedangkan saat hujan, airnya biasa dikumpulkan di lautan, danau, dan sungai. Air yang turun dari langit akan terserap juga oleh tanah dan menjadi air tanah. Nah, tahukah kalian bahwa tanaman pun berkeringat seperti tanaman yang di video, yaitu bunga matahari. Nah, bunga tersebut atau tanaman tersebut itulah yang disebut dengan namanya transpirasi. Nah, jadi kebanyakan hujan-hujan itu kebanyakan di tempat yang masih banyak pohonnya, seperti di perbukitan dan hutan. Jadi, siklus air adalah proses yang berkelanjutan atau siklus hidrologi, evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi.
video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.